Backsound. Baik, kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan terkait dengan peranan komunikasi bisnis. Tapi sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, di mana yang pertama ada Saudara Wawan Biarta dengan NIM A1B 019342, kemudian dilanjutkan dengan Saudari 0945, dan kemudian yang terakhir ada Saudari Yuni Duyanti dengan NIM A1B 019356, dan kemudian saya sendiri selaku moderator dan juga anggota kelompok 4 atas nama Zarul Isra dengan NIM A1B 019360. Next. Jangan dong. Next slide. Nah, baik. Di sini untuk penjelasan pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu terkait dengan pengertian komunikasi bisnis. Nah, jadi di sini teman-teman secara umum komunikasi bisnis ialah pertukaran pendapat, informasi, gagasan atau instruksi yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal maupun impersonal melalui simbol-simbol atau sinyal maupun tindakan. Nah, jadi di sini ada beberapa definisi dari komunikasi bisnis menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Katz, di mana beliau berpendapat bahwa komunikasi bisnis adalah adanya pertukaran ide, pesan dan konsep yang berkaitan dengan pencapaian serangkaian tujuan komersial. Nah, kemudian yang kedua, pendapat dari definisi menurut pesaing, di mana dalam sudut pandang ini komunikasi bisnis ialah proses penyampaian arti unsur-unsur yang berhubungan dengan proses penyampaian dan penerimaan lisan maupun yang bisa membayar orang yang secara bersama-sama memproduksi dan memasarkan barang-barang dan next. Nah, jadi di sini teman-teman ada dua bentuk dasar dari komunikasi. Yang pertama yaitu terkait dengan komunikasi verbal. Nah, komunikasi verbal atau verbal communication adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis ataupun lisan. Jadi simpelnya di sini teman-teman terkait dengan komunikasi verbal, contohnya itu seperti yang kita lakukan saat ini. Kita berinteraksi, kita berbicara secara langsung. Itu adalah bentuk atau contoh dari komunikasi verbal secara simpelnya. Nah, kemudian teman-teman, yang kedua ada komunikasi nonverbal, di mana komunikasi nonverbal atau nonverbal communication adalah metode berkomunikasi dengan orang asing tanpa menggunakan kata-kata, melainkan tindakan. Melalui komunikasi nonverbal, orang bisa mengambil suatu kesimpulan mengenai suatu tentang berbagai macam-macam perasaan orang. Baik itu perasaan kita misalkan sedang sedih, senang, gembira, dan lain sebagainya. Nah, jadi dan juga komunikasi nonverbal bisa membantu komunikator untuk lebih memperkuat pesan yang disampaikan sekaligus memahami reaksi komunikan saat menerima pesan. Next. Nah, sekarang kita ke tujuan dari komunikasi bisnis, di mana di sini kami merangkum 3 tujuan dari komunikasi bisnis. Yang pertama di sini yaitu memberi informasi. Nah, jadi maksudnya di sini teman-teman, memberi informasi dalam artian antara pihak yang satu dan pihak yang lain, baik itu individu maupun antara perusahaan, baik itu perusahaan domestik maupun perusahaan asing, bertukar informasi atau pesan gitu. Nah, kemudian yang kedua, di sini ada tujuan untuk memberi persuasi. Nah, jadi di sini teman-teman, persuasi ini artinya kayak kita mencoba how to persuade someone. Bagaimana cara kita untuk mempersuasi seseorang. Nah, jadi di sini dalam sebuah komunikasi bisnis melakukan persuasi kepada pihak lain agar yang disampaikan dapat dipahami oleh audiens dengan baik dan benar. Dalam kata lainnya juga, kalau persuasi ini kayak kita mempengaruhi pihak orang lain gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada terkait dengan kolaborasi. Nah, jadi di mana kolaborasi bisnis ini adalah
melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain melalui komunikasi bisnis. Seorang dapat dengan mudah ya teman-teman, seorang dapat dengan mudah melakukan kerjasama bisnis baik antara perusahaan domestik maupun dengan perusahaan asing. Kemudian saat ini yang kita tahu ya, kerjasama antar perusahaan di berbagai belahan dunia relatif mudah dilakukan seiring dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dewasa ini. Seseorang dapat menggunakan beberapa media telekomunikasi maupun media-media lain yang ada di yang sudah tercipta ya, bisa kita katakan sudah ditemukan di dunia modern ini, seperti halnya telepon, faksimili, telepon genggam, internet, email, dan lain sebagainya. Nah, itu yang terkait dengan tujuan dari komunikasi bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari saya persilakan. Oke, kepada Sahrul. Terima kasih pada saudara Sahrul. Selanjutnya itu unsur pokok atau utama dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, mempunyai tujuan, yang artinya komunikasi bisnis harus mempunyai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sejalan dengan tujuan organisasi. Yang kedua, yaitu pertukaran. Dalam hal ini melibatkan paling tidak 2 orang ataupun lebih, yaitu komunikator dan juga komunikan. Yang ketiga, yaitu gagasan, informasi, opini, instruksi. Merupakan isi pesan yang bentuknya beragam tergantung dari tujuan, situasi, serta kondisinya. Yang keempat, yaitu memakai saluran personal ataupun impersonal, yang mungkin bersifat tatap muka, menggunakan media tertentu, ataupun melalui media yang menjangkau jutaan orang secara bersamaan. Yang kelima, yaitu memakai simbol. Sinyal merupakan alat ataupun metode yang dapat dimengerti serta dipahami oleh penerima untuk menyampaikan pesan. Yang keenam, yaitu pencapaian tujuan organisasi. Ialah salah satu karakteristik yang membedakan organisasi atau lembaga formal dari informasi, yaitu adanya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh manajemen. Yang terakhir, selanjutnya itu peranan komunikasi. Yang pertama itu informasi dan komunikasi dalam lingkungan pendidikan. Nah, informasi, komunikasi dalam lingkungan pendidikan disebut juga informasi pendidikan dan komunikasi pendidikan. Sebab terjadinya komunikasi memang di dunia pendidikan. Pengertian lengkapnya memang tidak bisa dijelaskan hanya menggunakan batasan ringkas saja, karena pengertian komunikasi umumnya tidak mungkin dibuatkan definisinya secara ringkas, tunggal, dan tegas. Komunikasi pendidikan pun demikian, meskipun dalam hal ini sudah ditentukan ke dalam bidang pendidikan. Yang kedua yaitu informasi komunikasi dalam lingkungan sosial. Manusia itu mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dan berbagi informasi. Menggunakan lamba-lamba komunikasi, maka ikatan-ikatan interaksinya dengan orang lain tadi pun bisa direkat. Terjadinya satu kelompok dalam lingkungan masyarakat sosial sedikit banyak mengambil andil komunikasi dan proses berbagi informasi. Keluarga pun diawali oleh peristiwa komunikasi. Nah, yang ketiga yaitu informasi dan komunikasi dalam lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga, komunikasi juga sangat besar kedudukannya dalam mempertahankan kelangsungan hidup keluarga yang bersangkutan. Tanpa dibarengi dengan pelaksanaan komunikasi yang terbuka antara anggota dalam satu keluarga, dipastikan tidak akan terjadi keharmonisan di dalamnya. Yang keempat yaitu informasi dan komunikasi dalam kelompok dan organisasi. Komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi sebenarnya berbeda. Yang pertama lebih memusatkan diri pada peristiwa komunikasi yang terjadi antara beberapa orang, baik yang terstruktur maupun tidak. Sedangkan yang terakhir lebih dinamis sifatnya. Kelompok sudah terstruktur dan sudah terorganisasikan secara tetap, seperti tampak dalam organisasi sosial dan lembaga kemasyarakatan. Biasanya anggota-anggotanya relatif tetap dan terdaftar secara formal. Sedangkan kelompok yang tidak terstruktur tadi tidak selalu terdaftar secara formal. Yang terakhir yaitu informasi dan komunikasi dalam lingkungan lembaga informasi dan perpustakaan. Dilihat dari aspek sosial dan komunikasi, perpustakaan atau pusat-pusat dokumentasi informasi yang lain yang sejenis bisa didudukan sebagai salah satu struktur sosial dalam masyarakat, lembaga, atau bahkan proses dan organisasi. Dalam tulisan ini, perpustakaan atau lembaga pengelola informasi
didudukan sebagai suatu subjek dan objek sekaligus, yang di dalamnya bermakna proses, ilmu, seni, pusat koleksi, pusat pelestarian, tempat, unit kerja, ruang gedung, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari. Baik, itu ya terkait dengan Iya. unsur dan peranan sudah dijelaskan oleh Saudari Yuni Dwianti. Dan selanjutnya terkait dengan proses dan jenis komunikasi akan dijelaskan oleh saudara saya, yaitu Wawan Budiarta. Kepada Wawan Budiarta saya persilahkan. Baik, ini jelaskan tentang proses komunikasi bisnis. Proses komunikasi bisnis ini simbol untuk mencapai kesana atau berbagai informasi tentang satu objek atau kejadian. Informasi adalah suatu fakta opini atau gagasan dari suatu partisipan kepada partisipan lain melalui penggunaan kata-kata atau lambang-lambang tertentu. Yang kedua, perspektif Skinner. Dari perspektif perilaku memandang komunikasi sebagai perilaku verbal atau simbolik, di mana sender berusaha mendapatkan satu efek yang dikehendakinya. Masih dalam perspektif perilaku, Fexdance menegaskan bahwa komunikasi adalah adanya satu respon melalui lambang-lambang verbal di mana simbol verbal tersebut bertindak sebagai stimuli untuk memperoleh respon. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi yaitu dibagi menjadi 3, yaitu komunikasi horizontal, komunikasi vertikal, dan komunikasi diagonal. Komunikasi horizontal adalah komunikasi horizontal merupakan arah komunikasi dalam bentuk mendatar, di mana komunikasi dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang memiliki level yang sama, jabatan yang sama, kedudukan atau posisi yang sama. Komunikasi ini dapat berlangsung dengan cara tatap muka melalui media elektronik seperti telepon atau melalui pesan tulis. Contohnya komunikasi ini itu atasan dengan atasan membicarakan tentang masalah pekerjaan atau yang lain-lainnya, atau bendahara dengan bendahara membicarakan masalah pekerjaan atau yang lainnya. Intinya di sini teman-teman, komunikasi horizontal ini komunikasi yang dilakukan oleh seseorang kepada seseorang yang selevel sama-sama selevel. Terus komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal merupakan proses penyampaian informasi dari atasan kepada bawahan, atau dari bawahan kepada atasan secara timbal balik. Fungsi komunikasi ke bawah digunakan pemimpin untuk melaksanakan kebijaksanaan, prosedur kerja, pengaturan, instruksi mengenai pelaksanaan kerja bawahan, penyampaian pengarahan, doktrinasi, evaluasi, dan teguran. Ini komunikasi vertikal ini dapat menyelesaikan berbagai masalah antara atasan dengan bawahan mengenai kemajuan organisasi tersebut. Yang ketiga, komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal merupakan komunikasi yang berlangsung dari satu pihak kepada pihak lain dalam posisi yang berbeda, di mana kedua pihak tidak berada pada jalur struktur yang sama. Komunikasi diagonal merupakan pola komunikasi bisnis yang cukup unik karena agak menyimpang dari bentuk tradisional, seperti komunikasi dari atas ke bawah, dari atasan ke bawahan, dari bawahan ke atasan, ataupun sama pihak yang memiliki tingkatan yang sama. Sekian. Baik, itu ya teman-teman terkait dengan proses dan jenis komunikasi yang telah dijelaskan oleh saudara saya Wawan. Kemudian selanjutnya terkait dengan jenis komunikasi dan fungsinya
Dalam hal ini akan dijelaskan oleh saudari saya, Widya Pratiwi. Kepada Widya Pratiwi, saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang fungsi komunikasi bisnis. Fungsi komunikasi bisnis ini terdiri dari 3, yaitu fungsi informatif, fungsi regulatif, dan fungsi persuasif. Fungsi integratif, dan fungsi integratif. Fungsi informatif, organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi atau information processing system. Maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Informasi yang didapat memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti. Informasi pada dasarnya dibutuhkan oleh semua orang yang mempunyai perbedaan kedudukan dalam suatu organisasi. Yang kedua yaitu fungsi regulatif. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Pada semua lembaga atau organisasi ada 2 hal yang mempengaruhi terhadap fungsi regulatif ini, yaitu yang pertama, atasan atau orang-orang yang berada dalam tataran manajemen, yaitu mereka yang memiliki wewenang untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan. Di samping itu, mereka juga mempunyai wewenang untuk memberikan informasi atau perintah, sehingga dalam struktur organisasi, kemungkinan mereka ditempatkan pada lapisan atas atau position of authority, supaya perintah-perintahnya dilaksanakan sebagaimana semestinya. Selanjutnya berkaitan dengan pesan atau message. Pesan-pesan pada dasarnya berorientasi pada kerja. Artinya, bawahan membutuhkan kepastian peraturan-peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan. Selanjutnya, fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuatan dan wewenang tidak dapat selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pimpinan sering memperhatikan kekuasaan dan wewenangnya. Yang setiap organisasi merupakan menyediakan karyawan dapat tugas dan pekerjaan dengan baik. Ada 2 saluran komunikasi formal seperti penerbitan khusus dalam organisasi tersebut dan laporan kemajuan organisasi. Juga seluruh komunikasi informal seperti perbincangan antar pribadi selama masa istirahat kerja, pertandingan olahraga, ataupun kegiatan dharma wisata. Pelaksanaan aktivitas ini akan menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi. Sekian. Baik, itu ya teman-teman terkait dengan fungsi komunikasi. Sudah dijelaskan oleh saudari saya, Widya Pratiwi. Kemudian selanjutnya terkait dengan apa sih manfaat dari komunikasi bisnis. Dalam hal ini akan dijelaskan oleh Piolita Sari. Kepada Widya Piolita Sari, saya persilahkan. Baik, manfaat komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis bukan hanya bermanfaat bagi pemikir perusahaan atau manajer di perusahaan. Manfaat lainnya antara lain yaitu mengurangi kesalahpahaman, meningkatkan produktivitas karyawan, menguatkan sinergi antar divisi, dan yang terakhir, proses kegiatan perusahaan semakin efektif dan efisien. Sekian. Baik, itu ya teman-teman terkait dengan presentasi dari kelompok kami terkait dengan peranan komunikasi bisnis. Semoga apa yang kami sampaikan atau apa yang tertera dalam PPT kami atau apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita dan insya Allah dapat bisa kita amalkan. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sekian
kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.